pegang kecoa kotor kan Kak. Itu kakak aja sekali 2 kali sampai peringatan. Andika apa ya bohong? Aku nggak mau bohong apa? Aku salah apa bang tangga sih udah kata-katain tuh. Ada tetangga yang bilang bohong. Kalau dia sakit nggak begitu orang semua pada Jadi sekarang tegur saya langsung, maksud saya gitu, jangan begini. jangan saya kasihan mana itu nggak kasihan mana. Ya saya kasihan sama anak sih, segala-galanya nggak gini juga, Semua Bu. warga udah ngumpul nih warga semua di sini. Dia nyuci karena kedengeran, kalau dari kamar mandi ke saya tuh, ke dapur saya tuh kedengeran banget dia lagi nyuci. Kadang memang ada suara nangis anaknya ini kencang, tembok bunyi, entah karena pala yang diaduk, entah memang dia pukul ke tembok gitu. Jadi yang sering dipukul itu dua-duanya? Iya, dan setiap malam katanya masih bunyi gedebak-gedebuk gitu yang dipukul, yang dijedotin, karena kan kontrakannya tembok sama. Iya, tembok tipis ya? Jadi masih kedengeran kalau tiap malam tuh jam 1, jam 2 tuh masih ada bunyi gedebak-gedebuk gitu. Karena kalau nggak didampingi sama Pak RT, Betul, itu nanti kita tidak, iya kesalahan, itu tidak prosedurnya lah Betul. gitu. Makanya kita harus lapor biasanya RT, RW atau lurah gitu mengetahui. Hai, Assalamualaikum. Kamu dari Oke. Iya. Boleh masuk, silakan. Assalamualaikum, boleh ngobrol di dalam Pak? Boleh, silakan masuk aja. Halo Ibu. Gimana Ibu kondisinya Bu? Oh, masih sakit. Sakit apa, Bu? Hepatitis B sama lambung. Itu kalau ditekan gini tuh sakit. Oh, oke. Ini rencananya besok mau pindah ya? Masih dikasih waktu 1 bulan lagi. Masih dikasih waktu 1 bulan lagi? Karena kondisi dia begini kan sih Soalnya cuma ada yang masih gampang nggak pindah. kuat. Jadi ini tuh masih sakit. Kalau di bawah jalan bingung. Jadi saya dikira buat meren juga, tapi itu masih sakit. Oh, oke. Ini anaknya? Iya, Yang ini? anaknya. Oh, jadi anak 3? Satu. Oh, anak 4? Oh, oke. Ini kak si kayak di itu ya, Hah? Kak Novi kan? Iya. Iya. Heeh. Nah Bu, ini kita mau mengkonfirmasi ya, kita dapat laporan mengenai anak yang dieksploitasi. Tapi itu beritanya bohong. Itu enggak itu. Soalnya gini loh kak, apa sih itu tuh kejadiannya bukan dipukul sampai berdarah bukan. Jadi? Soalnya aku tuh nggak pernah mukul anak saya berdarah, nggak benar-benar. Kalau emang anak sakit apa anak nakal dicubit wajar dong kayak gitu kan, tapi nggak pernah mukul berdarah enggak. Oke, nah terus anak yang ini umur berapa Bu? 10 tahun. Udah sekolah? Udah kelas Udah 2. kelas 2, jangan biasain bilang HP. Kelas 2? Kelas 2 SD? Iya. Di mana? Celilitan 02. 02. Oh, udah mulai sekolah ya? Besok. Oh, besok udah mulai sekolah. Udah normal ya? Bukan daring lagi. Oke, nah terus mengenai berita yang beredar seperti apa Bu? Kemarin kok polisi dari KPP
PPAI juga. PPAI juga udah kesini, semuanya RT udah kesini. Udah Itu kemarin nggak ada, semua memang. udah nggak ada bukti, memang benar-benar itu hoax. Jadi kita juga pengen nyari orang yang nyebarin berita itu awalnya. Emang benar-benar nggak ada pemukulan seriusan. Aku nggak pernah mukul anak saya. Untuk video yang beredar itu bukan pemukulan. Nah, Enggak. itu ya sebenarnya video Jelasin deh ya, yang karena viral saya saksi yang itu, tanya ini. itu kejadian pas dia umur 6 tahun gitu. Sekitar 4 tahun lalu lah gitu kan. Nah, itu awal istri saya mulai belajar jual online. Posisi jual online. Nah, posisi yang di berita itu kan di video kan terdengar dia ngomong berdarah itu kan. Berdarah. Nah, sebenarnya itu bukan dia mukul, Ini enggak. nih anak saya yang ini. Bukan mukul. Jadi waktu itu sih memang Ini masih dia 2 tahun waktu itu. lagi panas tinggi sampai mimisan kan. Nah, yang dibilang berdarah itu saya suruh benerin mimisannya dia. Gitu. Tapi kalau emang dari dulu, dari kecil, dari lahir dia emang kalau lagi sakit selalu mimisan ya. Capek dikit pun dia mimisan. Sampai sekarang. Panas sampai tinggi sekarang. pasti mimisan. Sebenarnya sih yang didengar sama mereka itu sebenarnya salah paham doang sih. Karena kan salahnya dia memang pas saat live dia ngomong berdarah gitu. Bukannya itu ada gerakan pemukulan, Pak? Nah, gerakan yang dia begini itu dia ngambil barang sebenarnya dan bunyi tak itu posisi dia jual dompet, Kak. Jual dompet. Jadi pas Waktu itu posisi lagi ngambil bangkrut, begitu, bangkrut. tak lagi numpuk. Jatuh. Disangkanya orang itu karena posisinya sampingnya barang itu dia memang ada gitu. Tapi kalau emang mukul, benar-benar mukul ini pasti marah dong. Lagian Kalau mungkin seharusnya- dia diem aja. kayak Seharusnya gitu. kalau memang itu bermasalah, seharusnya 4 tahun lalu udah di-up dong. Sudah ada yang melaporkan sana sini dong. Kenapa baru sekarang nih udah kejadian 4 tahun lewat baru diungkit lagi, baru diungkit maksudnya. Nah, terus atas berita eksploitasi anak yang ini gimana, Pak? Dia nggak saya suruh jual di jalan kan. Dia memang pengen belajar buat bantu orang tua jualan online juga seperti mamanya gitu maksudnya. Nah, yang dipermasalahan orang dibilang eksploitasi anak karena dia sendiri yang pengen jual sendiri sampai misalkan sampai tengah malam itu saya sendiri makanya saya nggak tahu, saya bilang sama dia di atas jam 10 jangan deh, saya bilang gitu kan. Ini kakak istirahat karena lebih baik belajar deh kalau nggak. Cuman dia sendiri suka bilang nggak usah deh ya, nanggung. Dia kadang memang sampai begadang kadang di depan kamera jam pun 3 dia masih ngomong, begini. enggak tante, kalau bisa nanti ke jam 1 atau bisa sampai subuh deh tante. Terus kata yang komen, kakak dengerin kata mamanya, nggak boleh dilawan mamanya. Sampai kayak gitu ya, ma yang di live yang jual yang beli itu kayak gitu. Dia tanya aja sama anaknya sendiri. Kalau anaknya nggak ada pemaksaan sama sekali. Berarti untuk Bintang sendiri baru disekolahkan baru 2 tahun lalu ya? Betul, karena sebenarnya memang dia telat masuk nih. Karena posisi seharusnya dia umur 7 tahun itu dia harus udah masuk. Nah, pas dia mau masuk, hamil yang ini. Pas Apalagi kita nggak tahu TBC. Iya, kebetulan Waktu hamil ini. posisinya apa namanya? Posisi dia mau masuk sekolah, ini udah siap-siap mau lahiran. Dia sih bilang, "Jadi yang penting lahir dulu deh." Terus Ntar lagian kita- sebelum lagi hamil dia juga waktu itu bolak-balik ke rumah sakit lagi TBC pengobatan 6 bulan kayak gitu. TBC sembuh secara normal, secara bersih. Habis lahirnya ini besok mau masuk sekolahnya dia kan, itu kena lambungku langsung parah, tuh lambung bolak-balik ke rumah, akhirnya bolak-balik ke rumah sakit dan sempat sekolahnya baru kemarin. Oke, nah terus mengenai yang banyak banget yang masuk di kita DM ya, dan inbox, katanya setiap ada yang ingin membantu, terus sudah membantu, di blok Pak nomornya. Terima kasih ya Tante. Semoga Tante panjang umur, sehat selalu. Makasih. Tante, semoga panjang umur ya, sehat selalu. Terima kasih.
ada bukti alamat. Soalnya waktu pas nge-live itu si kakak dikata-katain aku sebagai mamanya ya yang besarin si kakak sendiri waktu itu untuk mengenai ini nggak terima tuh, nggak terima kalau aku dikata-katain si kakak begini lah, si kakak gitu lah, sakit hati namanya aku kan. Tadi aku nggak tahu itu orang siapa gitu, nggak tahu kok itu orang yang kemarin mbak yang ngasih si kakak uang, nggak tahu emang bener nggak tahu kan, tiba-tiba orangnya WA sendiri kan ya, tiba-tiba dia WA sendiri bukan tanpa les. Soalnya menurut informasi ada buktinya juga bahwa setelah ditransfer itu langsung diblok katanya. malah sering komunikasi sama dia sesudah ditransfer nih, kan dia bilang kan orangnya nyampein ini ya buat uang jajan kakaknya sampai seminggu apa 2 Kemarin minggu juga sempat waktu itu masih terus yang ada komunikasi memang. masih ada ngucapin selamat Nah, itu dia hari Natal juga waktu itu sempat sama orang-orang kita yang blok itu. Kakak bilang, Kak, Ma blok aja Ma nomornya Ma yang di Facebook itu tuh nomor apa, bukan nomor sih, Facebook orang yang ngatain kakak di live. Kakaknya juga dikatain orang di live, Ngatain apa? dikatain waktu kakak nge-live dikatain, katanya kakak gini lah, kakak gitu lah gitu. Kita sebagai orang tua nggak terima dong. Iya, dikatainnya gimana, Bu? Dikatain apa ya, Kak? Waktu itu kakak dikatain apa sih, Kak? Kak, kok live-nya begitu sih, Kak? Apa sih, Kak? Katanya Kak, apa Kak? Katain apa sih, Kak? Kamu, Kak? Kakak sampai marah, Kak. Kita kemana sih waktu itu? Kita ke rumah sakit ya? Terus masalah saya. Sampai dia penawaran sambil nangis. Kalau untuk masalah donasi, yang katanya pernah ada yang donasi terus dibantu, itu gimana, Pak? Itu yang kemarin banyak Kak, Bang itu kita bawa ke rumah sakit, puskesmas kita bawa berobat. Ada buktinya kok, ada obat-obatan. Pas memang itu kita juga memang kita nggak pernah minta donasi sama siapapun. Dia sendiri WA Kak. Maksudnya dia japri sendiri kan. Bun, saya dari sini saya ingin mendonasikan untuk pengobatan. Memang dari hasilnya pun kita buat pengobatan, maksudnya memang benar-benar buat ngobatin dia. Berapa? Berapa mah itu Bu? Dikasih sama dia? Sekitar 3 jutaan. Lagi hamil dia kena TB dulu, awalnya kena TB pengobatan selama 6 bulan. Habis itu TB bersih, jadi kena hepatitis Dia sakit hepatitis dari tahun 2019 sampai sekarang. sampai 2000 tahun kemarin. Ini baru? Ini 2021 baru. 2021 bulan? Berarti udah berapa bulan yang lalu ya? Masih sampai sekarang? Masih. Ini makanya dia. Iya masih, tapi udah dicek belum, Bu? Ini baru mau cek lagi. Berarti belum tentu masih dong ya? Oke, berarti yang sempat viral tuh yang ini ya? Nah, viral tuh ini justru. Bukan yang dipukul? Yang dipukul ini waktu dia masih kecil, yang dibilang dipukul tuh ini waktu kecil. Karena posisi dia lagi sakit di kamar. Nah, dia posisi lagi di sebelah barang. Soalnya, maaf banget ya, yang kita dengar soalnya ini kejadian yang udah kesekian kalinya ya. Jadi Bapak katanya dari lingkungan lain, terus pindah lagi ke lingkungan lain, terus pindah lagi ke lingkungan lain. Karena soalnya yang nge-DM saya beserta buktinya tuh tetangga-tetangga Bapak dulu itu pada ngehubungi kita. Begini sih Pak ya, karena kalau dilihat kan dengan pembelaan Ibu dan Bapak dengan video, artinya Bapak bilang kenapa nggak 4 tahun atau 3 tahun sebelumnya, kita bicara tentang jejak digital ya, itu tidak bisa dihapuskan. Kalau dari yang kita lihat, kita juga orang-orang pintar Pak, artinya Bapak bilang tadi tidak dicerna, artinya orang-orang yang melihat sampai Kak Novi datang ke sini itu karena memang melihat fakta dan bukti gitu. Dan orang sekitar, lingkungan Bapak semuanya juga menceritakan banyak bukti-bukti yang mengarahnya ke eksploitasi gitu. Apalagi baru 2 tahun si Bintang disekolahkan dan adiknya juga belum disekolahkan, artinya Bapak sebagai orang tua belum memenuhi hak anaknya. Apalagi kalau Bapak kita bicara anaknya mau sendiri untuk mencari uang, apakah Bapak dan Ibu seorang orang tua sudah memenuhi haknya anak-anak Bapak sebagai anak? Jadi bukan cuma Mbaknya aja yang dapat info, saya pun juga sama. Jadi tetangga-tetangga sekitar Bapak yang sudah turut serta melaporkan gitu ke kita. Karena memang kita juga orangnya tertutup juga sama tetangga sih, mungkin orang berpikir tetangga wanita itu juga
nggak tahu juga Kak. Ibu kerjanya apa, Bu? Kerja cuma Dia jual online doang. Jual online doang. Jadi ibu rumah tangga ya? Kalau Bapak, Saya di gudang ekspedisi. untuk anak-anak Bapak ke depannya seperti apa? Dengan ada berita seperti ini kan adanya live sampai jam 12:30, jam 11, betul ya? Itu juga udah dibilangin, padahal udah dibilangin, saya sering lihat ya, maksudnya jangan sampai tengah malam. Saya udah lihat ya, batas waktu itu jam 10 malam udah beres aja semua, saya bilang gitu. Terus kakak gimana? Ada berita kayak gini ya, katanya mama sering mukulin adik-adiknya, gimana? Kalau itu sih enggak, kalau kadang kalau ada bikin kesalahan palingan mama nyubi sama cewek doang kalau gitu. Nakalnya kayak gimana? Kadang sih kalau Ini suka mukul. kadang kalau ini nakal tuh kadang tuh kalau orang itu suka digangguin ya mamanya malah palingan cuma nyubit atau cewek doang, nggak pernah sampai berdarah. Kayak gitu. Nggak pernah sampai berdarah. Saya nggak tahu tetangga yang mana gitu, ada yang DM sama saya. Gimana sih maksudnya? Yang anak yang cowok. Katanya, iya. Mukul gimana? Maksudnya aku kalau sama ini nggak pernah mau mukul kan, sama anak-anak nggak pernah mau mukul sekasar kayak gitu enggak. Katanya manggil, ditarik sambil dipukul. Ya Allah, paling kalau mukul begini doang sih emang anaknya. Kalau sekarang anaknya main-main ke sana bawa batu, pegang batu. Pernah dia lari-lari kita pegang batu, pegang kecoa. Kotor kan Kak. Itu kakak aja sekali 2 kali sampai peringatan. Andika. Apa yang bohong? Aku nggak mau bohong apa. Aku salah apa? Tetangga sih udah kata-katain dulu. Ada tetangganya yang bilang bohong. Kalau dia sakit nggak mungkin begitu, orang semua pada Jadi sekarang tegur saya langsung, maksud saya gitu, jangan begini. jangan saya kasihan mana sih, itu nggak kasihan mana. Ya saya sekasian sama anak sih, segala-galanya nggak gini juga, Semua Bu. warga udah tahu, udah ngumpul nih warga semua di sini. Semua warga semua udah ngumpul. Oke, Saya sebelum kawin sama situ udah tahu. Bu, boleh ngobrol sebentar nggak, Bu? Gimana? Oke. Sini. Boleh, Bu. Maaf saya. Edi, mana panggil? Biar tahu semua. Iya. semuanya. Iya, betul, Pak. Ini saya Novi, Pak. Gitu. Saya kebetulan bawa tim dari ya. Bentar, saya pakai sepatu dulu ya. Guys, jadi ini tetangganya tadi ada yang langsung teriak-teriak bilang bahwa itu semua bohong. Jadi sekali lagi, kalau emang ini sudah sistemnya penganiayaan dan eksploitasi, kita akan bawa anaknya, guys. Gitu. Oke Pak, ini kita sistemnya jadi transparan aja ya Pak. Ini kita bawa dinas sosial, ini lagi di depan gitu. Jadi apabila emang anaknya dieksploitasi, itu yang pertama, dan dapat tindakan penganiayaan, kita akan amankan anaknya Pak. Ya, Gitu. memang secara kabar-kabar tetangga yang saya dapat dari lingkungan, memang sih banyak yang mendengar. Cuman memang kemarin kebetulan kan dari Polsek Ramadjati juga langsung follow up nih perintah dari atasannya, karena beredar di sosial media begitu gencarnya, Viral ya? viral lah begitu, saya bilang ternyata karena tidak ada hasil yang Tindakan, konkret dari ya mungkin ya bekas-bekas lukanya atau apa, akhirnya dari pihak Polsek Ramadjati hanya mengarahkan jangan sampai ini terjadi lagi dengan anak-anak. Cuman memang dari kabar-kabar warga sih sering. nah ini kan kita mau periksa anaknya juga bingung ya Pak, anaknya kan memakai baju gitu. Halo Bapak, boleh bergabung di sini? Siap. Nah, Pak, tadi saya sudah wawancara sama pihak keluarganya gitu. Terus ternyata mereka berdalih dengan banyak alasan ini itulah gitu. Terus saya pun, ibunya bilang tidak bisa jalan awalnya, tetapi sangat tidak mungkin bahwa dia melakukan perawatan medipedi. Terus tadi saya lihat sangat rapih ya gitu. Nah, warga sekitar bilang bahwa gimana Pak? Boleh diceritakan? Dari ini bukti Kapolsek sudah ini. Nah, ini
saya, ini kan bapaknya kan. Oke. Sudah ada buktinya. Ya jangan mengarahkan cuman itu, jangan sampai Bu istilah anak dipukul gini-gini. Saya sudah dengar dari tetangga, cuman saya memang minim dengan bukti. Kalau memang ada bukti penganiayaan dalam video ataupun saksi, ya dia pun akan dibawa dengan Polsek Ramat Jati kemarin. Cuman akhirannya Bu Kapolsek itu mengarahkan untuk jangan sampai kejadian lagi. Ini yang terakhir kali, jangan sampai. Soalnya ini menyebar di sosial media dengan kosakata begitu. Anak dipukul sampai hidungnya berdarah yang beredar. Gitu. Terus ditambah warga sekitar juga sering mendengar. Sering mendengar, iya. Sering Laporannya. mendengar. Cuman memang karena tidak ada rekaman atau apa, ya jadi kan minim Iya. untuk istilahnya tindak lanjut pembakaran. Tapi ini sebenarnya buktinya sudah banyak ya, gitu. Bukan cuma satu orang yang melihat, tetapi ini warga ya, sekitar. Gitu. kita mau coba warga siapa yang mau bicara? Siapa Ibu? Yang pernah? Bobi aja. Yang terdekat, nggak apa-apa, Bobi. Saya bantu aja. Nggak apa-apa, Bobi. Nggak apa-apa. Buat Ya, saya bantu. Iya. Rumah dah. yang tetangga percis ya. Ya, tetangga persis. Oke, Bapak kan tetangga persis ya Pak ya? Persis, Oh, persis. iya. Jadi Bapak yang lebih tahu lah seperti apa gitu Pak. Boleh diceritakan Pak? Boleh di sini Pak? Maaf. Punten Pak. Orangnya sportif. Nah, Padanya aja deh. Jadi kalau dari awal memang saya ini pindahnya yang terima kan memang punya bapak saya kontrakan. iya, Yang terima pertama kakak saya 2 minggu pertama tinggal di sini itu aman, aman. tenang. Setelah 2 minggu memang sudah mulai ada gentakan ke anaknya. Oke. Gitu. Teriakan-teriakan ya Pak? Iya, awalnya saya memang nggak tahu kalau dia itu jualan online. Tapi memang mulai agak keras setelah melahirkan anak ketiga. Anak ketiga. Iya, anak bontot lah, anak keempat Oh, ya. yang keempat. Ya, anak Dari keempat. suami yang ini jadi ketiga Betul, gitu ya Pak? betul. Dari suami ini ketiga. Terus? Jadi karena sesar, batuk, apa segala macam sakit, gitu. Nah, mulai jualan online itu yang saya tahu setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, memang yang jualan itu anaknya. Dipaksa ya Pak? Kalau dipaksa memang saya dengar sih karena dia bangun, ya kan dibangunin suruh jualan. Itu malam, mulai jam 10, jam 11 ketika anaknya memang sudah datang. Bahkan Tidur ya? pernah jam 3 pagi, jam 4 itu lagi lepas tidur dibangunin supaya jualan. Tapi entah memang paksaan atau memang kewajiban gitu ya. Terlepas dari itu saya nggak mau ikut campur ke dalamnya. Tapi memang ke anaknya ini memang agak keras, terutama anak pertama dari istrinya ini. Karena sehari-hari anaknya ini memang dia punya kewajiban buat buang sampah, dia nyuci, karena kedengeran kalau dari kamar mandi ke saya tuh, ke dapur saya tuh kedengeran banget dia lagi nyuci. Kadang memang ada suara nangis anaknya ini kencang, tembok bunyi, entah karena pala yang diaduk, entah memang dia pukul ke tembok gitu. Kewajibannya lebih besar daripada orang tuanya untuk cari duit. Dan, Jadi malah anak yang wajib cari duit ya, bukan orang tuanya? ya kalau awalnya memang saya nggak tahu pekerjaan orang tuanya, tetapi begitu saya ketemu memang lihat, bukan ketemu ya, melihat suami ini parkir, juru parkir liar lah, dia samping PGC. Saya lihat, ya udah, tapi saya nggak mau masuk ke dalam area pekerjaan dia. Yang penting dia bisa bayar kontrakan udah cukup gitu kan. Keseharian anak-anaknya. Iya, keseharian anak-anaknya Kalau seperti apa? keseharian anak-anaknya memang anaknya ini nggak boleh main bergaul Oh, dengan emang nggak tetangga, boleh ya? bahkan memang tertutup. Artinya gini, sama tetangga pun nggak pernah tegur sapa dan sebagainya, bapak emaknya. Kalau anaknya ini ketika ada ibu bapaknya itu nggak boleh keluar. Bahkan yang pertama ini namanya Bintang, ketika ibu bapaknya pergi tinggal sendiri, dia keluar tuh bukan dari pintu karena dikunci dari luar, dia lewat jendela. Lewat dari jendela. Iya, jangan nangis, jangan pakai. Iya, sekarang kalau mau sembuh, kamu mikir kasihin ke anak-anak kamu, masih kecil ya. Oke, udah sekarang kita intinya kita bantu ke rumah sakit ini Pak ya. Terus Bapak ini saya Novi, gitu ya. Ini kan ibunya katanya sakit ya, katanya ya. Ini makanya mau kita bawa ke rumah sakit untuk dicek kebenarannya. Boleh bawa aja. Ya. Kalau memang bener dia nggak sakit ya, itu terserah deh dia gimana.
sakit beneran sakit. Iya nanti kita ngomong Maya. Iya bapaknya Pak. Kita ngomong Maya. Ayah. Kalau tadi kan saya kena dengar kabar lagi juga dia baru pulang dari Indomaret. Oh gitu Iya, Pak.